Halo Sobat Cerdik dimanapun kalian berada. Pernahkah kalian mendengar kisah kelam dari jantung Afrika? Kali ini, kita akan mengungkap kekejaman Raja Leopold II dari kerja paksa brutal hingga tragedi memilukan. Ketika tangan anak-anak dan orang dewasa dipotong hanya karena gagal memenuhi kuota karet. Ini bukan sekadar sejarah, tapi luka kemanusiaan yang masih terasa hingga hari ini. Simak sampai akhir. Pada tahun 1885, di konferensi Berlin yang membagi-bagi Afrika, Raja Leopold II dari Belgia melakukan tipu daya brilian. Dengan kedok misi kemanusiaan, ia mendirikan Association Internationale Africaine, organisasi palsu yang mengklaim akan memerangi perbudakan Arab di Kongo. Padahal, lewat Traktat Licik, ia menguasai wilayah seluas Eropa Barat sebagai properti pribadi. Inilah kelahiran Congo Free State, koloni pertama dalam sejarah yang dimiliki satu individu. Leopold merekrut penjelajah Henry Morton Stanley, penemu Dr. Livingstone, untuk membangun jaringan pos militer. Dengan kontrak ambigu berjudul Traité de Amitié, kepala suku Kongo yang buta huruf menyerahkan kedaulatan dengan cap jempol. Ironisnya, bendera negara baru ini bertuliskan Travail et Progrès, yang diartikan kerja dan kemajuan. Sumber pendanaan, utang dari Parlemen Belgia dengan jaminan gading dan karet alam. Tahun 1890, ketika sepeda dan mobil meletus di Eropa, permintaan karet melonjak 500%. Leopold memutar otak. Ia memberlakukan sistem pajak berupa karet mentah. Setiap desa wajib menyerahkan 3-5 kg karet per minggu, setara dengan 16 jam kerja sehari di hutan lebat. Yang paling keji, seluruh keuntungan mengalir ke kantong pribadi Leopold. Catatan keuangan Kerajaan Belgia tahun 1896 membuktikan 70% pendapatan Kongo masuk ke dana rahasia Leopold. Dengan uang ini, ia membangun Arcade du Cinquantenaire di Brussels, museum kolonial mewah, dan villa pribadi di Riviera. Sementara di Kongo, penduduk pribumi bekerja tanpa upah, hanya mendapat jatah kain kasar dan garam. Untuk memenuhi kuota karet yang gila-gilaan, Leopold membentuk pasukan khusus, Force Publique. Anggotanya direkrut dari suku-suku musuh Kongo dan dipimpin perwira Belgia. Mereka mendapat insentif mengerikan, bonus untuk setiap hukuman pada desa yang gagal penuhi target. Inilah asal-usul praktik pemotongan tangan. Menurut laporan resmi Komisaris Belgia Leon Fieves, 1994, setiap peluru yang ditembakkan harus dipertanggungjawabkan dengan tangan kanan korban. Tapi dalam praktik, tentara sering menembak siapa saja, lalu memotong tangan korban sebagai bukti. Arsip foto dari misionaris Inggris tahun 1903 memperlihatkan seorang ayah bernama Nsala duduk memandangi tangan dan kaki putrinya yang dipotong tentara karena desanya gagal kumpulkan karet. Foto ini menjadi bukti tak terbantahkan. Yang lebih mengerikan, kadang tangan dipotong dari orang hidup. Dokter Inggris John Harris melaporkan kasus di wilayah Marangi, 81 orang selamat mutilasi tanpa sebab. Korban selamat diwajibkan bawa potongan tangan keluarga sendiri ke pos tentara. Statistik resmi, sensus 1910, menunjukkan penurunan populasi drastis. Wilayah Ekuator, 80% penduduk hilang. Sungai Lopori, dari 40.000 jadi 7.000 jiwa, dan distrik Lusambo, 60.000 jiwa musnah. Penyebab utama bukan tembakan, tapi kelaparan.
Dengan seluruh tenaga kerja dipaksa cari karet, tak ada yang menanam pangan. Wabah penyakit seperti cacar dan sleeping sickness menyapu desa-desa yang melemah. Tahun 1895, Leopold memperkenalkan sistem hostage villages, versi kolonial kamp konsentrasi. Perempuan dan anak-anak desa dikurung di gudang terkunci sebagai sandera. Suami harus kembali dengan karet untuk membebaskan keluarga. Jika terlambat, sandera dihukum cambuk atau dibiarkan kelaparan. Misionaris Amerika William Shepard mencatat kondisi di kamp Kasai. Para sandera diberi makan seminggu sekali. Saat kami datang, 32 anak sudah mati kaku dalam satu gudang. Titik balik terjadi tahun 1903. Edmund Morel, mantan karyawan kapal Belgia, curiga melihat pola ekspor-impor Kongo. Kapal dari Antwerp membawa senjata dan rantai, pulang penuh karet gading. Ia lalu mendirikan Congo Reform Association. Senjata pamungkasnya adalah fotografer Alice Seeley Harris. Dengan kamera portable Kodak Brownie, ia mengabadikan bukti. Foto tangan-tangan terpotong dalam keranjang, korban cambuk dengan tulang punggung terbuka, anak yatim piatu dengan bekas rantai. Di pergelangan foto-foto ini dipamerkan di London tahun 1905. Publik Inggris gempar. Penulis Arthur Conan Doyle, pencipta Sherlock Holmes, menerbitkan pamflet The Crime of the Congo yang terjual 500.000 eksemplar. Tekanan memaksa parlemen Belgia bertindak. Tahun 1908, mereka merampas Kongo dari Leopold, tapi raja tak pernah diadili. Ironisnya, kompensasi yang ia terima setara dengan 250 juta dolar hari ini. Saat Belgia mengambil alih Kongo tahun 1908, sistem kerja paksa dihapus. Tapi kerusakan sudah permanen. Demografer Jan van Sina memperkirakan populasi Kongo menyusut dari 25 juta menjadi 10 juta pada tahun 1920. Ini genosida terbesar, abad ke-19. Yang mengejutkan, di Belgia, Leopold tetap dihormati. Patungnya berdiri megah di Brussel hingga 2020. Barulah setelah protes Black Lives Matter, pemerintah mulai menurunkan monumennya. Di Kongo sendiri, warisan kekejaman masih terasa. Infrastruktur rusak, seluruh karet disedot tanpa investasi. Trauma kolektif, praktik mutilasi, diadopsi kelompok militer modern. Penjarahan sumber daya berlanjut. 2019, 70% produksi kobalt dunia dari Kongo dengan upah buruh $2 per hari. Sejarawan Adam Hochschild dalam buku King Leopold's Ghost mengungkap kenyataan pahit. Uang hasil darah Kongo masih mengalir di bank-bank Belgia. Keluarga kerajaan tak pernah mengembalikan kekayaan haram itu. Pelajaran terbesar datang dari teknik Alice Harris, kekuatan foto sebagai alat keadilan. Metodenya menginspirasi kampanye HAM modern, dari Holocaust hingga Rohingya. Seperti kata aktivis Kongo Mbelo Yoka, kami tak minta dikasihani, kami minta dunia tak tutup mata pada sejarah yang berulang. Saat ini, 80% warga Belgia tak tahu skala kejahatan ini. Tapi di Museum Tervuren, ruang pamer Kongo bebas akhirnya ditutup tahun 2018. Langkah kecil pengakuan bahwa kemajuan Eropa dibangun di atas penderitaan Afrika. Genosida Kongo adalah babak kelam kolonialisme abad ke-19. Melalui kajian sejarah hari ini, kita belajar banyak hal. Salah satunya, bahaya eksploitasi ekonomi. Sistem kerja paksa Leopold II, berujung tragedi kemanusiaan. Foto-foto Alice Seeley Harris membuktikan dokumentasi adalah senjata melawan ketidakadilan. Klik like sebagai dukungan konten sejarah berbasis fakta. Share dan sebarkan kesadaran sejarah. Subscribe untuk bantu kami menuju 10.000 subscriber.
Mereka yang menghormati sejarah mampu membangun masa depan yang adil. Sampai jumpa di episode berikutnya.